Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan membuat tugas video penjelasan yang membahas materi bab kimia unsur. Dengan saya Cahya Arista Dewi, saya Catur Yulantika, Saya Kisah Donadega, saya Margareta Nurdianto, saya Teresia Acem Pratiwi, saya Firna Danda Putri. yang pertama yaitu unsur golongan 1. Unsur golongan 1 dalam tabel periodik adalah logam alkali yang memiliki satu elektron di lapisan terluar. Mereka dikenal karena reaktivitasnya yang tinggi dan cenderung membentuk ion positif plus 1 dengan mudah. Unsur-unsur dari golongan 1 ini yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia dari golongan 1 ini yaitu reaktivitas tinggi, semakin ke bawah golongan reaktivitas semakin meningkat. Yang kedua pembentukan garam. Reaksi dengan halogen membentuk garam, misalnya NaCl. Ketiga, reaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dengan larutan alkali, misalnya Na ditambah H2O menjadi NaOH ditambah H2. Sifat fisika, yaitu yang pertama kepadatan. Ringan dengan litium, natrium, dan kalium memiliki kepadatan rendah. Yang kedua titik lebur dan tidih. Umumnya rendah dibandingkan dengan logam lainnya. Yang ketiga penampilan mengkilap tetapi cepat teroksidasi dan membentuk lapisan oksida. Selanjutnya reaksi terhadap air, asam atau basa. Terhadap air, semua logam alkali bereaksi dengan air, menghasilkan hidrogen dan basa. Misalnya seperti Na plus H2O menjadi NaOH plus H2. Lalu yang asam bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen. Contoh, Na plus HCl menjadi NaCl plus H2. Lalu basa, reaksi dengan basa biasanya tidak terjadi karena logam alkali sudah bersifat basa. Adapun kegunaan yaitu litium dalam baterai obat untuk gangguan bipolar. Kedua, natrium digunakan dalam garam dapur industri kimia. Ketiga, kalium penting untuk pupuk kesehatan tanaman. Keempat, rubidium dan cesium digunakan dalam teknologi tinggi seperti jam atom. Selanjutnya kelimpahan di alam. Kelimpahan di alam unsur golongan 1 yaitu litium, natrium, dan kalium lebih umum ditemukan, terutama dalam mineral dan air laut. Selanjutnya rubidium dan cesium lebih jarang dan biasanya diekstraksi dari mineral. Francium sangat jarang, radioaktif, dan tidak stabil, sehingga sulit dijumpai. Ada pula unsur terpenting dari golongan 1 yaitu natrium atau Na. Dianggap sebagai unsur terpenting karena perannya yang vital dalam biologi atau fungsi saraf dan penggunaannya yang luas dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur golongan 1 memiliki karakteristik dan kegunaannya yang beragam, menjadikannya penting dalam banyak aspek kimia dan kehidupan. Materi yang kedua yaitu unsur golongan 2. Unsur golongan 2 dalam tabel periodik adalah logam alkali tanah yang memiliki 2 elektron di lapisan terluar. Unsur-unsur ini cenderung membentuk ion positif plus 2 dan umumnya memiliki reaktivitas yang lebih rendah dibandingkan logam alkali golongan 1. Unsur-unsur dari golongan 2 ini yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari golongan 2. Yang pertama reaktivitas. Umumnya kurang reaktif dibandingkan logam alkali, tetapi tetap bereaksi dengan air, terutama dengan air panas. Yang kedua pembentukan garam. Bereaksi dengan asam membentuk garam dan hidrogen. Misalnya Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Yang ketiga senyawa oksida, yaitu membentuk oksida dan hidroksida yang bersifat basa. Selanjutnya sifat fisika dari golongan 2. Yang pertama kepadatan, umumnya lebih padat dibandingkan unsur golongan 1. Yang kedua titik lebur dan didih, lebih tinggi dibandingkan logam alkali golongan 1. Yang ketiga penampilan, memiliki kilau logam dan warna perak.
Lalu reaksi terhadap air, asam atau basa. Terhadap air, berilium tidak bereaksi dengan air. Pada magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin tetapi lebih cepat dengan air panas. Lalu kalsium, strontium, dan barium bereaksi lebih aktif dengan air, menghasilkan gas hidrogen dan basa. Misalnya Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. Lalu asam, semua logam golongan 2 bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan hidrogen. Misalnya Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Selanjutnya ada kegunaan. 1. Berilium digunakan dalam industri pesawat terbang dan paduan logam. Kedua, magnesium digunakan dalam paduan bahan bakar roket dan sebagai suplemen makanan. Keempat, kalsium penting untuk kesehatan tulang, digunakan dalam bahan bangunan atau seperti semen. Keempat, strontium dan barium digunakan dalam aplikasi industri dan piroteknik atau kembang api. Selanjutnya, kelimpahan di alam unsur golongan 2, yaitu kalsium dan magnesium paling melimpah dan banyak dijumpai dalam mineral seperti kalsit atau CaCO3 dan dolomit. Selanjutnya ada strontium dan barium, lebih jarang dan biasanya ditemukan dalam mineral seperti kelestin atau SrSO4 dan barit atau BaSO4. Lalu ada berilium dan radium, lebih jarang dan biasanya diekstraksi dari biji. Yang terakhir, unsur terpenting dari golongan 2 yaitu kalsium atau Ca. Dianggap sebagai unsur terpenting karena perannya yang krusial dalam biologi atau kesehatan tulang dan gigi, dan penggunaannya yang luas dalam industri, terutama dalam konstruksi dan pertanian. Unsur-unsur golongan 2 memiliki berbagai sifat dan kegunaan yang penting dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu golongan 7. Unsur golongan 7 dalam tabel periodik dikenal sebagai halogen. Halogen adalah unsur non-logam yang memiliki 7 elektron di lapisan terluar. Unsur-unsur ini cenderung reaktif dan cenderung membentuk senyawa dengan logam dan non-logam lainnya. Unsur-unsur dari golongan 7 yaitu fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Selanjutnya sifat kimia dari golongan 7. Yang pertama, reaktivitas tinggi. Halogen sangat reaktif, terutama fluor dan klor. Yang kedua, pembentukan senyawa. Mereka mudah bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Misalnya, Na plus Cl menjadi NaCl. Yang ketiga, senyawa oksida dan asam. Dapat membentuk senyawa oksida dan asam, misalnya HCl dari klor. Selanjutnya, sifat fisika dari unsur golongan ke-7. Yang pertama, warna dan agregat. Fluor, gas kuning kehijauan. Klor, gas hijau kekuningan. Brom, cairan merah kecoklatan. Iodin, padatan ungu yang sublimes menjadi uap ungu. Kepadatan meningkat dari fluor dan iodin. Titik didih dan lebur meningkat seiring dengan bertambahnya massa atom. Lalu reaksi terhadap air, asam atau basa. Pada air, fluor bereaksi sangat cepat dengan air menghasilkan asam fluorida. Pada klor bereaksi dengan air membentuk asam klorida dan asam hipoklorit. Lalu brom dan iodin kurang reaktif dengan air. Pada reaksi asam, halogen bereaksi dengan asam untuk membentuk garam. Dan pada reaksi basa, fluor dan klor dapat bereaksi dengan basa kuat, misalnya NaOH menghasilkan garam dan air. Selanjutnya, kegunaan unsur golongan 7. 1. Fluor digunakan dalam pasta gigi dan dalam pembuatan senyawa fluorida. Kedua, klor digunakan sebagai desinfektan dalam pemurnian air dan dalam produksi plastik seperti PVC. Ketiga, brom digunakan dalam pestisida dan sebagai agen penghambat nyala. Keempat, iodin digunakan dalam antiseptik dan dalam pembuatan hormon tiroid. Lalu terdapat kelimpahan di alam unsur golongan 7. Yang pertama, fluor dan klor. Cukup melimpah ditemukan dalam bentuk senyawa atau misfluorid untuk fluor dan garam untuk klor.
Brom ditemukan dalam air laut dan beberapa mineral. Iodin ditemukan dalam alga laut dan beberapa mineral. Selanjutnya ada astatin, sangat jarang dan radioaktif, ditemukan dalam jumlah kecil di alam. Yang terakhir, unsur terpenting dari golongan 7 yaitu klor atau Cl. Dianggap sebagai unsur terpenting karena penggunaannya yang luas dalam desinfeksi air, produksi bahan kimia, dan aplikasinya dalam berbagai industri. Unsur-unsur golongan 7 memiliki sifat reaktif dan beragam aplikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Materi keempat yaitu unsur golongan 8. Unsur golongan 8 atau gas mulia adalah unsur yang sangat stabil dan tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang lengkap. Unsur-unsur dari golongan 8 ini yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Sifat kimia dan fisika dari unsur golongan 8 yaitu sifat kimia sangat stabil dan tidak reaktif. Tidak membentuk senyawa dalam kondisi normal, hanya dapat bereaksi dalam kondisi ekstrim, misalnya dengan fluor. Sifat fisika, gas pada suhu kamar, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak rasa. Titik didih dan titik leleh yang rendah, kerepatan yang rendah. Lalu reaksi terhadap air, asam, atau basa yaitu unsur gas mulia tidak bereaksi dengan air, asam, maupun basa. Mereka tidak membentuk senyawa dengan unsur lain dalam kondisi normal, sehingga tidak mengalami reaksi kimia yang signifikan. Selanjutnya kegunaan dalam unsur golongan 8. 1. Helium digunakan dalam balon dan sebagai pendingin dalam MRI. Kedua, neon digunakan dalam lampu neon dan tanda-tanda iklan. Ketiga, argon digunakan dalam pengelasan dan sebagai atmosfer pelindung. Keempat, krypton digunakan dalam lampu pencari dan laser. Kelima, xenon digunakan dalam lampu xenon untuk proyektor dan lampu kilat. Keenam, radon meskipun berbahaya digunakan dalam terapi radiasi untuk kanker. Kemudian ada kelimpahan di alam unsur golongan 8. Unsur-unsur golongan 8 jarang ditemukan dalam bentuk murni karena stabilitasnya. Kelimpahan unsur di atmosfer adalah yang pertama, argon terdapat 0,93% dari atmosfer bumi. Yang kedua, neon dan helium sangat sedikit, masing-masing sekitar 0,0018% dan 0,0005%. Yang terakhir, unsur terpenting. Argon sering dianggap sebagai unsur terpenting dalam golongan ini karena kelimpahannya yang tinggi di atmosfer dan berbagai aplikasinya dalam industri. Gas mulia memiliki peran penting dalam banyak aplikasi teknologi meskipun reaktivitas kimia mereka sangat rendah. Materi yang terakhir yaitu unsur transisi. Unsur transisi adalah unsur-unsur yang terletak di tengah-tengah tabel periodik, memiliki elektron valensi pada dua kulit atom. Unsur-unsurnya yaitu contohnya besi, tembaga, emas, dan perak. Sifat kimia dari unsur transisi yaitu memiliki berbagai macam bilangan oksidasi, sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Selanjutnya, sifat fisika dari unsur transisi yaitu umumnya berupa logam keras, konduktor listrik, dan panas yang baik. Kemudian reaksi terhadap air yaitu sebagian besar unsur transisi tidak bereaksi secara langsung dengan air pada suhu ruang karena lapisan oksida di permukaannya mencegah reaksi lebih lanjut. Namun dalam kondisi tertentu beberapa unsur transisi seperti besi atau nikel dapat bereaksi lambat dengan air membentuk oksida atau hidroksida. Lalu reaksi pada asam. Unsur transisi umumnya reaktif terhadap asam, terutama asam kuat seperti asam klorida atau asam sulfat. Dan yang terakhir, reaksi terhadap basa yaitu beberapa unsur transisi juga dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH. Tetapi reaksi ini umumnya terjadi pada unsur dalam keadaan oksidasi tertentu. Selanjutnya kegunaan unsur transisi digunakan dalam pembuatan baja, perhiasan, katalis, dan pigmen. Kemudian, kelimpahan di alam untuk unsur transisi terdapat dalam mineral seperti biji besi dan tembaga.
Yang terakhir, unsur terpenting dari unsur transisi yaitu besi atau Fe karena merupakan unsur yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.